Halo, apa kabar teman-teman semua? Malam ini aku bakalan jelasin tentang PIM. PIM itu editor untuk kita menulis program atau menulis kode atau menulis apapun, lirik lagu mungkin atau menulis cerita atau apapun. Yang jelas tentang editing, menulis editor. Ya, PIM adalah editornya. Apa yang kita lakukan di sana yang mengedit, mengubah, menulis. Ya seperti itu. Oh, oke, ngomong-ngomong tentang editor, ya nggak enak rasanya seorang pekerja seperti programmer atau software engineer nggak punya editornya untuk menulis program dan pokoknya melakukan pekerjaannya. Ya intinya butuh editor. Dan teman-teman biasanya mungkin pakai Sublime, Atom atau VS Code. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang PIM. Ya, personal, aku pakai PIM udah lama dan hampir nggak pernah pakai yang lain selain dari PIM, dan udah setia dari dulu sih, dari 2014 pakai PIM. Jadi itu yang aku pakai sampai sekarang, apapun pakai PIM. Nggak tahu kapan bisa keluar dari PIM. Ya, kayak gitu. Itu jokes-jokes dari pengguna PIM atau biasa teman-teman dapat di Reddit atau dimanapun. Biasanya ada post, oh nggak bisa keluar dari PIM kalau udah pakai PIM. Nah seperti itu. Nah di PIM itu mostly tentang key mapping, ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya repetitif berdasarkan kombinasi karakter dari keyboard yang kita tekan. Oke, nggak elok rasanya kalau kita nggak nampilkan semacam tampilan buat ngasih tahu ke teman-teman yang nonton videonya buat lihat sebuah keyboard apa yang kita tekan. Misal C. Oke. Jadi supaya bisa tahu teman-teman kalau aku habis ngetik apa. So, jadi ya biar lebih interaktif di teman-teman sendiri, biar bisa lihat oh keyboard ini yang aku tekan atau apa yang aku tekan. Oke. Lanjut ke materi malam ini yang bakalan aku bagikan ya tentang PIM. Di sini aku bakalan bahas tentang Google. Oke, Google Chrome yang aku gunakan. Aku pakai Chrome di sini, dan di sebelah kanan ada tampilan GitHub. Ya di situ GitHubku aku buat sebuah repository untuk belajar PIM bareng-bareng aja ya, sekaligus belajar menulis dokumentasi juga yang baik dan belum tentu benar. Kemudian di sebelah kiri aku tampilin biasa PIM. Oke, jadi kali ini aku bakalan menjelaskan beberapa hal mengenai terminal aku yang di sebelah kiri. Di terminalku itu ada beberapa kayak gini simbolnya, yang bendera merah putih di bagian bawah kanan. Itu penanda kalau aku menggunakan terminal dan menggunakan multiplexer atau disebut Tmax. Yes, jadi ini perlengkapan yang aku gunakan. Yang pertama, oke, aku sambil nulis lagi. Pertama itu wait. Jadi pertama editor PIM ini judulnya. Sorry, pertama itu yang aku ada lapisan-lapisannya. Yang pertama itu terminal emulator untuk menjalankan terminal, dimana dia sebuah aplikasi yang di dalamnya ada terminal yang berjalan. Kemudian ada level kedua, shell-nya. Kemudian ketiga, ini opsional sih, tapi ya aku jadi hal yang penting sih. Udah jadi hal yang penting multiplexernya.
kemudian 4 editor. Step yang ketiga sebenarnya bisa dihapus. Jadi teman-teman misal udah buka terminalnya, udah buka shellnya, kemudian menjalankan perintah pim, maka editor pimnya bakalan terbuka. Nah, kalau aku setupnya seperti ini, ada 4. Jadi terminal editor aku pakai apa? Biasanya pakai Alacrity, namun sekarang lagi senang-senangnya di item 2. Kemudian shellnya itu pakai CZH. Aku nggak tahu pronounce-nya kayak gimana yang benar. Aku baca berdasarkan cara membaca orang Indonesia aja ya. ZSH. And multiplexer itu pakai Tmax. Gunanya apa? Jadi pertama kali kita membuka terminal, bagian sini pertama ya kita cari aplikasi kita item 2 misal atau Alacrity. Kemudian ketika terminal emulatornya berjalan, otomatis by default shellnya udah berjalan dong, nomor 2. Kemudian ketika kita udah di shell, kita mau menjalankan Tmax, maka kita running command Tmax. Otomatis dia bakalan membuat sebuah sesi di dalam sebuah shell, yang dimana sesi tersebut bisa kita mempunyai fitur seperti itu. Jadi ada kemampuan untuk membuat window baru dalam Tmax, dalam shell itu. Jadi dalam shell ada Tmax, kemudian dalam Tmax bisa membuat shell lagi. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa berapapun. Contohnya seperti ini. Ya seperti itu. Jadi kalau komenku Ctrl A, kemudian garis bawah kutip 2, bisa dilihat di key-nya. Atau itu untuk atas ke bawah, kemudian untuk kiri atau kanan. Nah, Ctrl A, Shift 5. Aku nggak terlalu hafal mappingnya, cuman patternnya aja, jadi aku mengingat itu. Nah, ini kan dalam satu shell, dalam emulator. Dalam emulator ada satu shell, kemudian dalam shellnya ada Tmax. Dalam Tmax-nya bisa multi kan, karena memang sifatnya Tmax seperti itu, multiplexer. Sehingga kita bisa melakukan cloning shell, bukan cloning jatuhnya, ya bikin shell baru. Kemudian ya udah, karena udah sifatnya terminal, bisa kita running editor. Editornya ya udah pim. Kayak gitu. Nah, ini editornya. Kita shape. Kemudian MDV. Oke, jadi untuk preview markdown-nya seperti ini. Oke, jadi aku bakalan bakalan membahas tentang gimana nge-setup PIM aja sih, untuk dasarnya nge-setup kayak gimana. Oke, jadi PIM ku udah lumayan begitu menarik menarik menurutku ya. Nggak tahu kalau orang lain, mungkin selera orang berbeda-beda. Sekarang karena aku pakai NeoPIM, maka dia bakalan nge-run sebuah konfigurasi di c.config cd .config npim. Ini sebuah direktorinya untuk konfigurasi PIM. Teman-teman bisa baca dari repositori ini di bagian berkas konfigurasi. Di berkas konfigurasi ada 2, ada PIM dan ada NeoPIM. NeoPIM ya untuk setupnya si NeoPIM, PIMRC untuk setupnya si PIM. Walaupun dua-dua ini bisa kita gabungkan kalau kita udah paham dan mengerti gimana cara menggabungkan hal tersebut. Seperti yang aku gunakan, ya aku menggabungkannya di init PIM itu cuma nge-source si PIMRC. Karena dulu aku pengguna PIMRC dan sekarang udah pakai NeoPIM mostly. Walaupun PIM gue udah terinstall di sini, tapi udah jarang dipakai dan lebih banyak di NeoPIM. Alasannya udah ada video sebelumnya kenapa aku pakai NeoPIM. Nah, ini kode yang di bawah eksperimental bisa diabaikan aja. Ya, intinya kayak gini. Nah, sekarang kita mulai membuat sebuah konfigurasi. Anggap aja
teman-teman itu baru menginstal PIM atau NeoPIM. Nah, sekarang aku pindahin dulu backup ya. Backup penting biar nggak terhapus atau ke prone sama Docker. Ke backup. Oke, kita tes aja npm-nya. Nah, ini default tampilan dari npm ketika kamu baru install. Nah, di sini aku menggunakan npm p0.5 dev ya. Aku suka pakai yang nightly karena bisa mendapatkan atau bisa mencoba fitur-fitur baru yang ada. Bukan bleeding edge aja sih, bukan tentang bleeding edge, tapi emang di NeoPIM versi ini rilis kandidat udah support Lua. Rencananya aku mau belajar tentang package manajernya yang base-nya di Lua. Karena kita anggap aja baru di PIM, jadi masih noob, nggak tahu apa-apa. Nah, ini seperti ini kalau kita pakai PIM pertama kali di menggunakan NeoPIM ya. Intinya PIM lah, nggak jauh beda kok sebenarnya. Nah, pertama kali kita bikin berkas konfigurasinya untuk NeoPIM. Nah, kita lihat di sini echo NeoPIM. Oke, pim dot init dot enggak pakai dot, langsung init dot pim. Salah aku, karena pim itu alias. Jadi di komputer gue itu pim alias. Kita untuk komputer teman bikin ini pim init dot pim. Nah, ini NeoPIM. Kita bikin berkas init.pim. Kita coba bikin hello world aja. Hello world. Kita coba. Kemudian search persen untuk itu muncul hello world. Jalan kan? Jadi ya kita pakai editor yang dimana pengalaman kita melakukan konfigurasi atau setup editornya sama dengan ngoding atau bikin aplikasi atau ya pekerjaan software engineer atau ya mengerti lah. Oke. Echo hello world. Jadi gitu. Nah, kali ini kita bakalan setup untuk plugin. Jadi kita bahas tentang ini pim plug. Kenapa ke plugin, kenapa bukan ke fundamentalnya si PIM dulu ya, nggak masalah lah. Kita nyari ya kali aja dengan plugin kamu atau kalian interesting untuk menggunakan npim atau PIM. Karena PIM plug ini sebagai package manager yang dimana jadi pintu gerbang untuk nambah-nambahin sebuah plugin, tools-tools yang menurut kamu bakalan jauh lebih produktif ketika menggunakan PIM. Kenapa kita mesti pakai pim plug? Ya, misal teman-teman dari VS Code ada istilah extension, kita bisa install di sana dan udah di build up sama si VS Code. Cara installnya di sini dan di sini. Nah, kalau di pim maaf kayak zaman dulu masih primitif, mesti diinstal, mesti di setup kayak gini, di config dan lain-lain. Tapi ya teman-teman bisa merasakan sendiri gimana sensasinya ngoding di pim. Oke. Sekarang kita mulai bikin sebuah konfigurasi. Jadi yang pertama itu kita perlu ngedownload pim plug. Kalau kita ngikutin yang manual, tapi aku lagi malas untuk ngikutin yang manual, kita ikuti ini yang otomatis aja ya. Nah, di sini kita copy aja ini sama ini, dua-duanya. Nanti aku jelasin. Nah, ini scriptnya masih menggunakan PML, PIM language. Jadi PIM juga punya bahasa pemrograman sendiri untuk konfigurasinya sendiri. Menarik kan? Ya, coba aja. Terus di sini aku deklarasikan sebuah function yang namanya init plugin manager. Jadi kita nggak hanya copy paste aja, tapi kita harus ngerti juga kan. Nah, di sini ada fungsi if has npm. Jadi ketika dia adalah npm, maka pim plug file kita mendeklarasikan sebuah variabel di sini disimpan pada path ini, dimana sebuah function std_path parameternya data, dia bakalan nge-return sesuatu path khusus yang dimana dideklarasikan sebagai data oleh si npm, kemudian di concat dan digabungkan stringnya site autoload plug pim. Nah, ini abstraknya di sini, dimana belum ada kan plug pimnya.
intinya variabel doang. Kemudian kita ngecek apa filenya ada atau enggak lewat function globe empty. Nah, globe itu untuk memanggil function untuk file. Jadi misal kalau kita dari Node.js fs read file ya seperti itu, untuk lihat apakah dia blob atau buffer file. Kemudian empty, apakah dia kosong, ada atau enggaknya, ada eksis atau enggak, dia lahir ke dunia atau enggak. Kemudian kalau yes maka echo installin pimplug. Di sini ada deklarasi variabel lokal pimplug raw. Ini URL-nya di mana si pimplug itu disimpan filenya. Nah, di sini kan open source maybe, tapi GitHub, pakai GitHub. Kemudian menjalankan function silent execute curl, ngecopy dari ngedownload kan. Dari di sini ada flaggingnya FLO, L kalau nggak salah dia follow redirectnya, F itu filenya, terus output. Nah, di sini filenya pimplug dari variabel yang kita tentukan di atas. Kemudian create directory kalau direktorinya nggak ada. Pimplug raw, alamat pimplugnya. Sorry, bersin. Auto command implementer. Kemudian install. Oke. Pimplug install. Ini P-nya hilang. Oke, udah selesai. Kita shape, kita reload konfigurasi pim kita. Karena ini init.pim file konfigurasi, kita reload pakai source %. Jadi file ini. Oke, ada error detected config npm.initpim trailing characters di line 30. Enter. Di line 30 GG. Oh, ada P di sini. Oke, kita hapus. Kemudian source lagi. Oke. Kayaknya nggak ada apa-apa. Ini ke save, kita source. Ya udah, kita exit npm. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, aku tahu masalahnya. Karena di dalam directory stdpad if kita coba echo dulu stdpad-nya, ada data. Echo stdpad, kemudian data user local npm. Oke. Local npm share npm plugin.pim site auto load. Oh, dia udah ada di sini flagnya. Oke, udah ke install pluginnya. Sekarang init.pim kita buka lagi, kita misal nambahin sesuatu, apa yang kita mau tambahkan di sini bebas sih. Misal kita nambahin plugin, maka di sini tambahkan plugin kamu di sini, formatnya apa, username itu username atau organisasi name di GitHub atau di repository lain, terus nama pluginnya. Oke, yang pertama mungkin kita nginstal tentang sintaks. Jadi sintaks aku pakai polyglot. Walaupun three-seater udah ke trend, tapi misal kita pakai polyglot aja, aku belum cobain juga sih three-seater itu kayak gimana. Jadi cuma tahu ini bang, nggak tahu yang lain. Oke, sisa tambahin ini. Nah, tambahkan pluginnya. Nah, di sini plugkan, kita hapus aja ini komentarnya, mengganggu sekali. Source % lagi. Oke, sekarang
panggil functionnya plug install. Oke, sudah diinstal katanya. Misal kita coba new, kita set syntax sama dengan JavaScript. Let x sama dengan x, y. Set syntax sen sama dengan JavaScript. Masih, udah bisa ini let x, kemudian return x tambah y. Biar lebih manusiawi katanya, add console.log, tampilkan dia di std_out atau di mana runtime JavaScriptnya nanti. Jadi muncul di runtime-nya bakalan nge-output. Oke, ini contohnya kodenya seperti ini. If true, benar. Else console log salah. Oke, itu contohnya kita nambahin plugin. Misal Nerd3 untuk biar mirip VS Code lah. Parser ProBeam nicknya kita copy kayak gini, masukin di sini lagi. Ctrl W J, Ctrl W ditambah J. Navigasi PIM kan by defaultnya HJKL. Jadi untuk pindah window Ctrl W, nambahin navigation HJKL. Ya udah kayak gitu. Jadi Ctrl W atas ya K, W J bawah. Misal kita split kayak gini, vertical speed, kita mau ke kanan Ctrl W L, navigasi, Ctrl W H, navigasi, ditambah Ctrl W. Udah seperti itu. Kita close dulu. Tambahin tadi plug, nulis plug aja, paste di sini. Oke, kutip 1, kutip 2 tidak disarankan katanya. Source bintang persen. Sekarang plug install. Oke, already install. Kok cepat amat ya? Nah, ada bekas-bekasnya yang plugin sebelumnya. Intinya teman-teman bisa paham aja dulu di sini. Nanti urusan lama dan cepatnya itu tergantung jaringan. Teman-teman jangan pakai nggak boleh. Haram hukumnya kalau disebut-sebut. Oke, Nerd3. Functionnya itu -2 Nerd3. Oke. Kayak gini. Sip. Kita bisa buka filenya. Nah, itu udah. Nerd3 lagi. Tutup. Nerd3 toggle aja. Biar true false ke true ke false. Kayak gitu. Oke, kita close. Nah, kayak gitu. Chat ini PIM-nya. Nah, kayak gitu cara nge-setup plugin manager, nambahin pluginnya dan lain-lain. Simple kan untuk nambah plugin. Nah, sekarang teman-teman balik lagi belajar HJKL kalau tertarik untuk menggunakan PIM. Kalau enggak, ya udah VS Code aja dulu. Sip, thank you. Udah nonton video ini. Terima kasih. Semoga bisa disebar ilmu PIM-nya, atau nonton lagi video-video yang lainnya, atau kamu punya request sesuatu atau mau nanya sesuatu ke aku, ya bebas, mau di komentar atau di GitHub atau nge-tweet di Twitter atau dimanapun, atau ada email, kirim email ke aku hi@print.rocks. Ya, simpel seperti itu. Terima kasih.